Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anakku kelas 9. Apa kabar? Semoga masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran jarak jauh kita. Ketemu lagi nih dengan Miss Uci. Seperti biasa di mata pelajaran prakarya. Kita sudah masuk bab kedua. Kita akan mengupas tentang aspek rekayasa untuk kali ini ya. Di bab 2 ini kita akan mempelajari sekilas tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Oke, jadi sesuai dengan KD 3.1 menganalisis prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga. Setelah kalian mempelajari ini, diharapkan kalian akan mengetahui pengertian dari kelistrikan itu sendiri, lalu kalian akan mengetahui tentang perbedaan antara arus listrik bolak-balik dan arus listrik searah, dan sedikit tentang manfaat dari listrik itu sendiri ya. Kita lanjut aja. Jangan lupa berdoa sebelum kalian mulai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kalian ya. Mari kita mulai. Nah, bicara tentang listrik, kelistrikan, kalian pasti tahu ya, kita tuh sehari-hari nggak bisa yang namanya terlepas dari yang namanya listrik. Jadi apa-apa kegiatan kita itu pasti didukung dengan yang namanya listrik. Kalau misalnya kalian mau nonton TV, itu pasti menggunakan listrik. TV-nya nyala pakai listrik. Kalau kalian simpan makanan di kulkas, kulkasnya juga nyala pakai listrik. Kalian nyalain lampu, itu pakai listrik. Kalian ngecas HP bahkan itu juga pakai listrik. Jadi sebenarnya listrik itu apa sih? Yuk kita simak yuk pengertian kelistrikan, yaitu sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Jadi ada dua jenis muatan listrik ya, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Berdasarkan arus listrik, jenis listrik itu dibagi menjadi dua. Sebelum kita bahas itu, yang dimaksud dengan arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Mungkin kalian di waktu SD sudah pernah mendengar istilah konduktor di sini ya. Konduktor itu maksudnya alat pengantar panas atau alat pengantar listrik. Jadi arus listrik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah listrik arus searah atau disingkat DC, direct current, adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua yaitu listrik arus bolak-balik atau disingkat AC, alternating current, adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Di sini ada gambarnya, kalian bisa lihat. Nah, untuk penggunaan sehari-hari, arus direct current, arus DC itu biasa digunakan pada telepon seluler, sel, dan baterai. Sedangkan sedangkan arus AC, alternating current, yang digunakan di rumah-rumah, ya, peralatan rumah tangga kita seperti pada kulkas, pendingin ruangan, dan oven microwave. Nah, tentu dengan adanya sumber arus listrik, maka penerangan akan didapatkan. Penerangan seperti lampu tentu membutuhkan sumber arus listrik sehingga penerangan atau lampu ya bisa menyala. Dengan adanya penerangan, tentu dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari akan lebih mudah, hampir sama dengan manfaat matahari. Ya kan, pasti ya itu tadi seperti Miss bilang, kita tuh nggak bisa loh kegiatan kita terlepas dari yang namanya listrik ya. Selain berfungsi sebagai penerangan, fungsi lain dari arus listrik adalah sumber energi. Karena dengan adanya listrik, seluruh energi dapat dibangkitkan. Oleh karena itu, listrik sangat penting bagi kehidupan sehari-hari untuk menunjang aktivitas manusia. Bicara tentang pembangkit energi listrik, itu kita akan bahas minggu depan. Pokoknya tetap stay tune ya. Oke, anak-anakku kelas 9, setelah kalian melihat materi atau menonton materi hari ini, semoga kalian paham tentang sedikit garis besar tentang kelistrikan. Jika kamu ada pertanyaan,
silahkan ajukan di WA grup ya. Untuk tugas hari ini, silakan membuat rangkuman dari materi yang sudah kalian tonton ini. Jangan lupa tulis tanggal, nama, dan kelas kamu di atas catatannya, lalu foto dan kirim japri ke WA Miss Uci. Ya, Miss tunggu sampai selesai jam pembelajaran ini. Selamat belajar, semoga sehat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.